Gitu ya intinya yang aku jelaskan tadi terkait katanya aku ada pengancaman untuk pemindahan uang. Itu nggak benar, pemindahan uang aja aku nggak ada, gimana aku bisa ngancem gitu loh. Buktiin WA-nya yang mana, jangan bilang saya ada buktinya, tunjukin kayak kemarin kita tunjukin gitu loh. Saya pastikan saya ngechat itu waktu bilang saya mau lapor ke Dinsos itu minta mutasi, inget ya, minta mutasi atas uang yang udah dipakai 90 juta itu aja. Masa minta mutasi salah? Yang kalian minta, tolong dong laporin si ini, lapor ini gitu, tenang aja guys ya. Aku cuma bisa bilang nggak perlu banyak keluar-keluar kayak yang di sebelah. Kita nggak perlu keluar-keluar. Untuk apa kita keluar-keluar ya? Kita hanya menunggu waktu yang tepat. Lakukan sesuatu pakai strategi, bukan pakai ini. Pakai strategi, dipikir, jangan apa-apa dikit gembar-gembor, keluar-keluar. Guys, kalau misalnya kalian bilang balikin ke donatur, aku nggak ada masalah mau balik ke donatur pun kalau kesepakatannya seperti itu. Tapi kan yang harus difikirkan, uangnya sudah dipakai, itu berapa puluh juta tuh, itu gimana? Soalnya kan total donasi itu kan bukan 1,4 persis, 1,4, sekian, 1,5-an lah. Gitu, itu belum donasi yang dari kita 35 juta gitu. Kalau misalnya ditanya rinciannya mana, kita udah siapin guys ya, tenang ya. Pada saat kita open donasi itu ingat 2 hari, kita open donasi 2 hari karena kita mikirnya ini kondisinya urgent, kita buru-buru serahkan. Itu ada mutasi rekening yayasan selama 2 hari itu kita serahkan semuanya ya, kita serahkan semuanya. Itu ada semua di kita, lengkap guys. Gitu. Nanti kalau dibutuhkan kita akan berikan, boleh. Mau apa yang aku jelaskan, mau minta mutasi rekeningku sudah, aku lagi radang. Mau minta mutasi rekeningku, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, boleh, aku siapkan. Gitu. Butuh rekening siapa lagi? Butuh rekening asistenku, adminku, boleh banget kok. Gitu. Nah guys, aku aku mau bahas terkait masalah kemarin ya. Jadi kan kemarin ada statement seolah-olah kita ini adanya pengancaman terkait ingin viralkan ya. Dan statement tersebut itu kan dia bilangnya kalau untuk pemindahan donasi, sedangkan kita nggak ada statement seperti itu guys. Makanya aku sempat kaget. Jadi kalau misalnya aku ya ngajakin PK, penjelasanku itu aku mengechat Mbak Elmi ya, terus aku meminta mutasi ya guys, meminta mutasi terkait yang 90 juta itu karena ditransfer ke atas nama Miftahul Jana atau via. Makanya aku chat, aku bilang gitu, aku bilang tolong ya, inti percakapannya saya minta segera dibantu untuk mutasinya, kalau enggak nanti kita akan laporkan ke dinas sosial gitu. Kan intinya sebenarnya saya mau melaporkan ke instansi yang terkait ya, bukan misalnya kayak saya pengancaman untuk menghilangkan nyawa misalnya kayak gitu atau apa, itu kan saya enggak gitu. Tapi saya seolah-olah disalahkan dan dipojokkan dengan statement tersebut guys. Gitu, aku garis besar ya guys. Pada saat pemindahan uang itu saya nggak ada. Yang waktu pertama itu yang 1M, saya itu tidak ada. Saya itu nggak ikut gitu. Jadi gimana saya mau ada mau ada pembicaraan, orang yang ngurus aja Mas Gary gitu. Tapi tetap semuanya itu ada laporannya, ada bukti foto, bukti video, itu ada semua lengkap. Nah makanya kemarin mau dibahas, terus saya di-cut-cut terus ngomongnya, giliran mereka ngomong kita
kita kasih waktu lah untuk mereka ngomong. Dan kita mau ngomong terus ini mau selesai apa enggak, mau damai apa enggak, digitu-gituin terus ya. Itu jadi saya juga nggak mau seolah-olah kita adanya pemaksaan pada saat pindah rekening gitu, pindah duit. Lah orang Mas Agus sendiri yang ngomong sama orang teller bank, kalau ini nanti akan panjang, nanti akan kita panggil orang-orang yang menjadi saksi gitu, termasuk orang yang kerja di bank itu. Kerja di bank kita akan tanyakan, ada nggak pemaksaan, ada nggak pemerasan gitu. Orang Mas Agusnya ke bank sendiri, ditanya sama tellernya, sama manajernya kan. Dia bilang, Pak ini kegunaan, kan biasanya kalau transfer uang banyak kan ditanya sama bank, Pak ini kegunaannya untuk apa, Pak sumber dananya dari mana, kan ditanya gitu kan pasti SOP-nya. Nah masa orang dia juga jawab, iya ini untuk keperluan pengobatan saya, dipercayakan ke yayasan, biar dikelola oleh yayasan. Dia ngomong kayak gitu coba. Nah terus waktu yang keduanya, pas pulang dari podcast kan Mbak Elmi sendiri yang bilang, saya percayakan sisa uang ini 300 juta ke Tenopi orang baik, dia ngomong kayak gitu. Kemarin makanya dibacain sama moderatornya gitu. Kok kita malah saya disebut pelaku, dipojok-pojokin, katanya saya pelaku ini itu. Gitu, makanya kemarin kalau misalnya dibilang itu, kita udah siap guys, kita udah siap ketemu, kita sudah mau menyelesaikan ini seperti apa gitu. Itu sih guys. Tapi kaget juga ya kemarin statement yang diberikan kok berbeda gitu ya, kebalikannya. Yang ibu siapa ya, ibu Marlina atau siapa yang ngomong gitu, dia bilang Mas Agus cerita katanya tentang adanya pengancaman untuk pemindahan uang katanya ke bank. Hah? Pengancaman apa? Tidak ada pengancaman. Yang jelas pada saat minta mutasi loh, bukan minta duit, minta mutasi. Saya emang tegas, saya bilang tolong ya Mbak dibantu segera gitu ya. Terus kan intinya minta mutasi kalau emang bener nggak dipakai untuk aneh-aneh gitu, nggak ini ya, kenapa takut ya nggak sih? Ntar bilang di rumah sakit lah, ntar bilang depresi lah, mana hasil diagnosa dokter depresi, kan kagak ada, asal nyebut doang asbut, bilang depresai kan agak aneh ya gitu. Haknya Agus itu ya, emang haknya Mas Agus. Tadi ada yang komen katanya haknya Agus, ya haknya Agus untuk berobat. Haknya Mas Agus emang betul untuk berobat. Kalau dibalikin ke donatur gimana, aku sih nggak masalah ya, mau ini uang nanti di ke pengadilan, mau di ke donaturin atau di Mas Agusin, terserah gitu. Tapi yang jelas ini harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, itu aja aku mah. Kan makanya kemarin dijelaskan, pihak yayasan tidak meminta terkait uang tersebut, yang 1,3 di yayasan itu tidak meminta 1 perak pun. Ya, tidak meminta 1 perak pun. Jadi harus digarisbesari, jangan seolah-olah kita ini hanya merasa memiliki tanggung jawab secara moral terhadap donatur gitu loh. Jadi jangan seolah-olah terkesan kita yang menahan uangnya untuk kebutuhan kita, nggak ada gitu konsepnya ya. Karena kemarin ada yang dilakukan tidak sesuai dengan akad pertama, jadinya makanya uangnya bukan diamankan ya, dikelola oleh yayasan gitu. Kalau misalnya nih Mas Agus mau pakai untuk biaya berobat ke JSC, kita bantu, nggak mungkin lah enggak. Tapi kan komunikasinya aja, kita udah berusaha komunikasi, nggak ada respon baik gitu. Kalau bilang mau operasi kelopak 100 juta misalnya, kita bayarin langsung ke JSC-nya gitu. Jadi untuk serahin aja daripada pusing ya. Terus kalau diserahin dengan mudahnya, untuk apa kita mati-matian kayak gini?
Teh Novi pasti lelah lah guys, lelah banget ngurusin kayak gini. Mana harusnya kita bantu orang gitu ya, maksudnya keluar kota apa segala macam, sekarang tertunda untuk hal-hal seperti ini gitu. Paling sekarang cuman baru bisa handle yang dekat-dekat aja dulu. Gitu guys. Semangat ya Novi, terima kasih. Kalau aku sih lebih ke situ, makanya kemarin kan teman-teman media menanyakan, Teh Novi kesel nggak sih Mas Agus itu nggak datang? Nggak kesel, tapi lebih ke sedih aja gitu. Ini mau sampai kapan, mau gimana? Thank you. Kan capek ya kayak gini kondisinya gitu. Balikin ke donatur. Kalau balikin ke donatur, uangnya sudah dipakai gimana? Uangnya sudah dipakai sama yang ditransfer ke Wawa itu. Thank you Kak Serti. Jadi kayak Bang Icang aja nih, kita belum handle Bang Icang. Bang Icang lagi proses paspor, abis itu nanti aku mau ke KL. Gitu guys. Kalau misalnya kalian bilang balikin ke donatur, aku nggak ada masalah mau balik ke donatur pun kalau kesepakatannya seperti itu. Tapi kan yang harus difikirkan, uangnya sudah dipakai itu berapa puluh juta tuh, itu gimana? Soalnya kan total donasi itu kan bukan 1,4 persis, 1,4, sekian 1,5-an lah gitu. Itu belum donasi yang dari kita 35 juta gitu. Kalau misalnya ditanya rinciannya mana, kita udah siapin guys ya, tenang ya. Pada saat kita open donasi itu ingat 2 hari, kita open donasi 2 hari, karena kita mikirnya ini kondisinya urgent, kita buru-buru serahkan. Itu ada mutasi rekening yayasan selama 2 hari itu kita serahkan semuanya ya, kita serahkan semuanya. Itu ada semua di kita, lengkap guys. Gitu. Nanti kalau dibutuhkan kita akan berikan, boleh. Mau apa yang aku jelaskan, mau minta mutasi rekeningku sudah, aku lagi radang. Mau minta mutasi rekeningku, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, boleh aku siapkan gitu. Butuh rekening siapa lagi, butuh rekening asistenku, adminku, boleh banget kok gitu. Yang kalian minta, Teh tolong dong laporin si ini, lapor ini gitu, tenang aja guys ya. Aku cuma bisa bilang nggak perlu banyak keluar kayak yang di sebelah. Kita nggak perlu keluar. Untuk apa kita keluar ya? Kita hanya menunggu waktu yang tepat. Lakukan sesuatu pakai strategi, bukan pakai ini. Pakai strategi, dipikir. Jangan apa-apa dikit gembar-gembor, keluar. Gitu guys. Jadi doain aja, semoga masalahnya cepat selesai. Aku cuma pengen masalah cepat selesai guys. Karena jujur kasihan ya anak-anak asuh aku. Aku jadi sibuk ngurusin ini, terus ODGJ aku rawat. Terus ada plan-plan yang belum aku jalani gitu. Jadi banyak hal yang harus aku jalani sekarang tertunda untuk urusan ini gitu guys. Itu sih.
fisik dibilang capek banget, lagi capek banget fisikku. Terus apa ya, ya lagi ngerasa titik capek aja, capek fisik ya. Itu ya intinya yang aku jelaskan tadi terkait katanya aku ada pengancaman untuk pemindahan uang. Itu nggak benar, pemindahan uang aja aku nggak ada, gimana aku bisa ngancem gitu loh. Buktiin WA-nya yang mana, jangan bilang saya ada buktinya, tunjukin kayak kemarin kita tunjukin gitu loh. Saya pastikan saya ngechat itu waktu bilang saya mau lapor ke Dinsos, itu minta mutasi, inget ya, minta mutasi atas uang yang udah dipakai 90 juta, itu aja. Masa minta mutasi salah? Masa mau bilang lapor ke Dinsos salah? Kan saya nggak kaget, astagfirullahaladzim. Kaget aku lagi ngomong tiba-tiba nongol orang. Gitu guys. Komennya cepet banget. Semangat terus ya, amin. Semangat lah guys, kita semangat terus. Tadi bilang aku tuh suka lucu ya, ada statement dari seseorang bilang minimal kayak dulu lah katanya kalau mau kegiatan sosial, kalau mau bantu orang. Setahu aku ya, kita tuh diajarkan di agama kita yaitu Muslim untuk membantu sesama, untuk apa sih, sesama umat manusia saling tolong menolong gitu ya. Itu yang biasa diajarkan, yang ditanamkan dari orang tuaku, dari guru ngajiku gitu ya. Terus kok ada statement yang kayak gitu, aku jadi bingung ya. Kita namanya umur, apakah kita tahu nih 1 jam lagi atau besok atau lusa, kita nggak pernah tahu kita itu umur tuh kapan. Kita nunggu kaya itu gimana konsepnya ya, gimana konsepnya kita nunggu kaya dulu. Saya mah berbagi nggak perlu nunggu kaya. Saya diajarin sama orang tua saya, ketika kita punya uang 10.000, kalau kamu ikhlas ya, kamu bagi ke orang lain 8.000 atau 10.000-nya sekalian. Jadi nggak usah mikir besok makan apa. Allah tuh maha baik, Allah maha segalanya. Allah akan memberikan semua kebutuhan kita, dan kita tidak akan miskin dalam berbagi. Gitu ya. Alhamdulillah kita punya tempat tinggal yang nyaman guys, nggak perlu kaya ya, nggak perlu kaya. Gitu. Makasih yang ngucapin selamat ulang tahun.